Putri dari diktator Kuba Mariela Castro membela ayahnya Raul Castro di Havana dan mengubah reaksi sang diktator Kuba menjadi peringatan terbuka terhadap tekanan yang datang dari Trump. Pada hari Selasa 26 Mei 2026, putri dari pemimpin lama rezim itu mencoba meyakinkan, namun menunjukkan keputusasaannya ketika dia mengatakan bahwa ayahnya mengamati, tersenyum, dan tidak ada yang bisa menangkapnya hidup-hidup. Adegan itu bukanlah percakapan di belakang layar atau curahan hati keluarga, melainkan pesan politik di hadapan para pendukung, dengan klan Castro berusaha menunjukkan kekuatan tepat pada saat citra Raul menjadi sasaran tuntutan, kemarahan, dan sorotan publik. Mariela ingin menggambarkan ayahnya sebagai gerilyawan yang tak tersentuh. Tetapi ucapannya terdengar seperti kepanikan dari sebuah keluarga yang merasakan tekanan moral semakin besar dan mencoba mengubah rasa takut menjadi gertakan. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh putri sang diktator? Mengapa sang raja harus menempatkan keluarganya di garis depan? Bagaimana Trump bisa bereaksi menghadapi tantangan ini? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke intinya, tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Pernyataan itu tidak keluar dari wawancara biasa. Itu terjadi di Kuba, di hadapan para pendukung rezim, selama mobilisasi yang dilakukan untuk menunjukkan kekuatan, persatuan, dan loyalitas kepada komandan tua. Mariela tidak berbicara sebagai seorang putri yang khawatir terhadap ayahnya. Dia berbicara sebagai juru bicara dinasti politik yang merasakan beban sorotan dan mencoba mengubah rasa takut menjadi keberanian palsu. Keluarga Castro muncul di depan umum untuk mengatakan bahwa mereka tidak mau disentuh, tidak mau dimintai pertanggungjawaban, dan tidak menerima Raul diperlakukan seperti orang biasa di hadapan tuduhan serius. Reaksinya cepat, karena pernyataan itu menyentuh simbol utama dari kediktatoran Kuba. Raul Castro bukan hanya mantan penguasa. Dia adalah bagian dari kelompok yang memimpin Kuba selama beberapa dekade, mengendalikan partai komunis, menopang aparat militer, dan membantu menjaga pulau itu tetap berada di bawah sistem tertutup. Mariela Castro Spin adalah putri Raul Castro dengan Vilma Spin, keponakan Fidel Castro, dan salah satu tokoh paling terkenal dari keluarga yang memimpin Kuba selama beberapa dekade. Dia membangun citra publiknya sebagai seksolog, anggota parlemen, dan direktur Pusat Pendidikan Seksual Nasional Kuba, yaitu Senesex. Lembaga yang digunakan oleh rezim untuk membicarakan pendidikan seksual, keberagaman, dan hak-hak komunitas LGBT. Mariela juga menjadi salah satu suara yang paling dikenal dalam membela pernikahan sesama jenis, hak-hak orang trans, dan kampanye melawan homofobia di pulau itu. Tetapi selalu berada dalam struktur politik rezim Kuba itu sendiri. Disitulah perkataannya memiliki bobot lebih. Itu bukan berasal dari seorang aktivis independen yang menghadapi tantangan. Itu berasal dari seorang pewaris langsung kekuasaan, seorang perempuan yang menampilkan diri sebagai sosok progresif dalam isu-isu LGBT. Namun, saat krisis terjadi, ia tetap berpihak pada ayahnya, membela inti lama kediktatoran, dan mengubah citra Raul Castro menjadi simbol perlawanan terhadap tekanan Amerika Serikat. Klan Castro tahu bahwa mereka telah kehilangan kenyamanan dalam diam. Sekarang mereka harus berbicara, tampil, menjawab, dan mencoba mengintimidasi. Aksi di Havana juga berfungsi untuk menunjukkan bagaimana rezim bereaksi ketika merasa terpojok. Alih-alih menangani situasi dengan serius, mereka menempatkan para militan, pegawai, struktur resmi, dan anggota keluarga di depan kamera. Adegan itu dibuat untuk menunjukkan bahwa rakyat bersatu dengan Raul. Namun, jenis mobilisasi seperti ini di Kuba selalu membawa ciri khas yang sama. Negara memanggil, lembaga-lembaga muncul, para pekerja didorong ke jalan, dan kediktatoran menyebutnya sebagai dukungan rakyat. Disitulah wacana persatuan tanpa henti mulai terdengar seperti sandiwara. Mariela masih mencoba menempatkan keluarga Castro sebagai korban dari agresi eksternal. Logika yang digunakan olehnya sudah dikenal. Ketika tekanan datang dari Amerika Serikat, rezim Kuba berbicara tentang imperialisme, kedaulatan, perlawanan, dan pembelaan tanah air. Skenario ini sudah lama. Tapi reaksi saat ini memiliki detail baru. Putri Raul tidak hanya terbatas pada pembelaan politik. Dia menempatkan sosok ayahnya sendiri di pusat ancaman simbolis.
Seolah-olah setiap upaya untuk meminta pertanggungjawaban adalah perang melawan revolusi. Reaksi ini juga menunjukkan perubahan dalam perilaku klan tersebut. Selama waktu yang lama, keluarga Castro lebih memilih beroperasi di balik struktur negara, membiarkan juru bicara resmi melakukan pekerjaan yang lebih berat. Sekarang Mariela muncul, kerabat muncul, sekutu muncul, dan semuanya mencoba berebut panggung secara bersamaan. Ini memberi kesan urgensi. Ketika seluruh keluarga harus membela patriark di depan umum, itu berarti masalahnya sudah bukan sekedar hukum lagi, dan telah berubah menjadi krisis citra bagi rezim diktator. Pesan untuk Trump muncul dalam pembacaan ini. Bagi rezim Kuba, Trump mewakili tekanan Amerika yang paling keras. Dia mencoba memberitahu Washington bahwa Raul Castro tidak akan diserahkan, tidak akan dipermalukan, dan tidak akan diperlakukan sebagai sosok yang mudah dijadikan sasaran. Reaksi para pendukung rezim mengikuti jalur yang sama. Dalam publikasi dan tindakan resmi, pembelaan terhadap Raul disertai dengan kata-kata seperti perlawanan, kedaulatan, dan provokasi. Namun, reaksi di luar gelembung pendukung pemerintah sangat berbeda. Banyak warga Kuba di pengasingan, dan para kritikus rezim melihat pernyataan Mariela sebagai bentuk arogansi, sinisme, dan ketakutan. Senyum yang disebutkan oleh Mariela justru menjadi bagian dari kemarahan itu. Sementara keluarga-keluarga Kuba menanggung kehilangan, penjara, pengasingan, dan kelaparan, sang komandan tua itu dikatakan hanya mengamati dan tersenyum. Rezim juga mencoba menggunakan usia Raul sebagai tameng emosional. Dia muncul sebagai pria tua, rapuh, bersejarah, hampir tak tersentuh. Tapi Mariela memilih bahasa konfrontasi, bukan belas kasihan. Dia tidak meminta ketenangan, dia tidak meminta pembelaan hukum. Dia tidak meminta penghormatan terhadap proses hukum. Dia menghadirkan citra gerilyawan yang bertahan sampai akhir. Pilihan ini bukanlah kebetulan. Ini berfungsi untuk memberi semangat pada para aktivis, menjaga mitos tetap hidup, dan mencegah Raul dipandang hanya sebagai mantan kepala negara yang menghadapi tuduhan berat. Reaksi Meksiko yang disebutkan dalam debat juga menjadi sorotan, karena pemerintah yang bersekutu atau bersimpati pada rezim Kuba biasanya memperlakukan Havana dengan toleransi yang tidak mereka berikan kepada lawan politik mereka. Ketika para pemimpin dari luar meremehkan penderitaan para korban atau menganggap enteng tanggung jawab tokoh-tokoh rezim, kemarahan meningkat di antara warga Kuba yang melarikan diri dari pulau itu dan keluarga-keluarga yang merasa ditinggalkan. Rezim Kuba lebih suka bernegosiasi dengan pemerintah yang berbicara tentang dialog panjang, konsesi, dan pengurangan tekanan. Dengan Trump, pandangannya berbeda. Keluarga Castro tahu bahwa retorika kekuatan mendapat sambutan di kalangan sayap kanan Amerika, kalangan eksil Kuba, dan mereka yang mendukung hukuman keras terhadap kediktatoran. Semakin keras Mariela berusaha menunjukkan ketegasan, semakin terlihat jarak antara istana dan rakyat, antara pidato revolusioner dan kehidupan berat warga Kuba biasa. Dan bagi banyak warga Kuba, ini menjadi satu lagi pemandangan pahit dari keluarga berkuasa yang berbicara tentang perang, sementara rakyat harus menghadapi antrean, pemadaman listrik, dan dipaksa untuk diam. Saya Milson Alves Global, dan tujuan saya adalah menjaga Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri suka pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir, lihatlah komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.